Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas kisah pemberontakan Raden Ronggo Prawiro Tirjo III, seorang Bupati Wedono Medion yang menjabat periode 1796 sampai 1810. Menantu Sultan Hamengkubuwono II yang sakti dan karismatik tersebut harus menemui ajalnya dalam usia 31 tahun akibat ketegangan sang sultan dengan Gubernur Jenderal Daendels. Kanjeng Aryo Adipati Ronggo Prawiro Tirjo III atau Raden Ronggo Prawiro Tirjo III adalah pejuang perintis perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Ia menjabat sebagai Bupati Karesidenan Madiun menggantikan ayahnya Ronggo Prawiro Tirjo II pada tahun 1795 sampai tahun 1810. Meskipun demikian, Raden Ronggo lebih sering tinggal di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibandingkan di Madiun, karena dirinya kala itu menjadi penasehat politik Sultan Hamengkubuwono II. Ia sendiri menikah dengan putri Sultan Hamengkubuwono II, yaitu Gusti Bendoro Raden Ayu Maturetno. Raden Ronggo Prawiro Tirjo III merupakan cucu dari Kiai Wirosentiko yang bergelar Raden Ronggo Prawiro Tirjo I dan menjabat Bupati Wedono di Madiun pada periode 1760 sampai tahun 1784. Kiai Wirosentiko atau dikenal dengan nama Raden Ronggo I sendiri merupakan sekutu Pangeran Mangkubumi dalam perdamaian Giyanti atau era perjanjian Giyanti. Raden Ronggo III menikahi Gusti Bendoro Raden Ayu Maturetno, putri Sultan Hamengkubuwono II, dan mempunyai keturunan yang dinamai sama dengan nama ibundanya, yaitu Raden Ayu Maturetno. Kelak, pada bulan September tahun 1814, Raden Ayu Maturetno dipinang oleh Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, putra pasangan Sultan Hamengkubuwono III dengan Raden Ayu Mangkorawati. Perkawinan dan lika-liku hidupnya berjalan tragis. Raden Ronggo III pada tanggal 20 November tahun 1810 memilih memberontak daripada dibunuh Gubernur Jenderal Helman William Daendels. Raden Ronggo III mengumumkan bahwa pemberontakannya untuk membersihkan Jawa yang ternoda oleh Belanda serta membela hak-hak orang Jawa dan Cina di Jawa Timur, terutama melindungi hutan jati dari rebutan Belanda. Pemberontakan Raden Ronggo merupakan peristiwa pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 November hingga tanggal 17 Desember tahun 1810 antara pasukan yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawiro Tirjo III melawan tentara Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Belanda Herman William Daendels. Pemberontakan berlangsung singkat dan dapat segera dipadamkan oleh Daendels dengan bantuan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengkubuwono II kala itu tidak dapat berbuat banyak selain berpura-pura mendukung Belanda akibat tuduhan yang diarahkan Sunan Pakubuwono IV kepadanya. Perubahan pendudukan VOC ke pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 1 Januari tahun 1800 membawa banyak perubahan terhadap hubungan politik dengan keraton-keraton di Jawa. Gubernur Jenderal Daendels menunjukkan kekuatan militer Belanda untuk menekan pihak keraton yang dibalas oleh Sultan Hamengkubuwono II dengan mengadakan parade militer besar-besaran di Yogyakarta. Raden Ronggo selaku delegasi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak mengajukan manuver militer yang ditunjukkan oleh Daendels. Sebaliknya, delegasi dari Keraton Surakarta Hadiningrat memberikan sambutan yang hangat. Daendels memaksakan dilakukan perubahan tata cara penerimaan Gubernur Jenderal Belanda di keraton yang dianggap merendahkan Sultan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan pihak keraton terbagi menjadi dua bagian,
yaitu kelompok yang anti Belanda terdiri dari Tumenggung Sumotiningrat dan Raden Ronggo, dan kelompok yang pro Belanda yang terdiri dari Patih Danurjo II dan Putra Mahkota. Belanda juga memaksa keraton untuk memberikan akses hutan jati di mancanegara wilayah sebelah timur Yogyakarta kepada mereka. Wilayah-wilayah yang dimaksud meliputi wilayah Padangan dan Panolan, termasuk wilayah Madiun yang dikuasai oleh Raden Ronggo. Juga terdapat beberapa perjanjian yang dipaksakan untuk ditandatangani oleh kedua keraton, antara lain kesepakatan hukum dan ketertiban serta pekerjaan serikat buruh panggul. Pada saat itu, Dendels tengah membangun jalan Anyer Panarukan dan proyek pertahanan terhadap serangan Inggris yang membutuhkan dana, materi, serta sumber daya manusia yang sangat banyak. Pada akhir tahun 1808, Raden Ronggo dengan sengaja memotong jalan kereta Deputi Dendels, yaitu Van Bram, sehingga membuatnya dibenci oleh pihak Belanda dan dianggap sebagai musuh pemerintahan. Semenjak itu, nama Raden Ronggo sering disebut-sebut sebagai dalang berbagai tindakan pembunuhan dan perampokan. Setelah pulih dari duka akibat kematian istrinya pada bulan November tahun 1809, Raden Ronggo kembali dituduh terlibat dalam suatu penyerangan pada tanggal 31 Januari tahun 1810. Sunan Pakubuwono IV yang memiliki dendam pribadi kepada Raden Ronggo mengirim surat kepada Belanda agar Raden Ronggo menerima hukuman. Tetapi Hamengkubuwono II kala itu berusaha melindungi menantunya tersebut. Raden Ronggo kemudian pulang ke Madiun pada bulan Oktober tahun 1810 dan memperkuat tembok kediamannya di Mauspati dengan bambu runcing dan meriam. Pada tanggal 10-13 November tahun 1810, Dendels mengutus Van Bram untuk menyampaikan 4 tuntutan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Keempat tuntutan tersebut meliputi penegasan pelaksanaan tata upacara baru yang dipaksakan oleh Dendels untuk dilakukan di keraton, mengangkat kembali Patih Danurjo II yang pro Belanda, memecat Raden Tumenggung Notodiningrat yang dianggap membahayakan Belanda, dan memanggil Raden Ronggo ke Bogor untuk memohon ampunan kepada Gubernur Jenderal. Dalam hal ini, Ratu Kencana Wulan, permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono II, dituduh bersekongkol dengan Raden Ronggo karena ikut membiayai persiapan pasukan Raden Ronggo. Perintah pemanggilan selanjutnya dipindahkan ke Batavia karena Dendels memutuskan untuk menghukum mati Raden Ronggo. Pada tanggal 20 November tahun 1810, Raden Ronggo diikuti oleh 300 orang tentara berangkat ke Madiun. Sebagai tanda dimulainya perlawanan terhadap Belanda, yaitu dengan menolak perintah menghadap Dendels di Batavia. Sebelumnya, ia telah menulis surat kepada Tumenggung Notodiningrat dan Sumodiningrat bahwa dirinya akan pergi berperang melawan Belanda serta untuk menyampaikan kepada Sultan bahwa dirinya tidak bermaksud mungkar terhadap keraton Dalem. Ia memperoleh dukungan dan simpati dari berbagai penguasa di Jawa Tengah bagian selatan, termasuk Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat, Bupati Padangan yaitu Mas Tumenggung Sumonegoro, dan Bupati Panolan yaitu Raden Tumenggung Notowijoyo III, ayah mertua Pangeran Diponegoro. Belanda kemudian memaksa Sri Sultan Hamengkubuwono II agar menyerahkan Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat ke Semarang sebagai jaminan untuk menangkap Raden Ronggo. Sultan Hamengkubuwono II sendiri mengerahkan pasukan sebanyak 1.000 orang infanteri dan 12 kavaleri di bawah pimpinan Tumenggung Purwodipuro untuk memburu Raden Ronggo. Meskipun pada kenyataannya Tumenggung Purwodipuro hampir tidak melakukan usaha apapun dalam tugasnya itu. Sultan Hamengkubuwono II juga memerintahkan agar Raden Ronggo dibunuh di tempat jika berhasil ditangkap. Perintah tersebut
disebabkan karena Sultan Hamengkubuwono II mengingat janji Pangeran Mangkubumi, ayah Sultan Hamengkubuwono II, kepada kakek Raden Ronggo sekaligus panglima perangnya, yaitu Ronggo Wirosentiko, bahwa ia tidak akan pernah menyakiti atau menghukum mati keturunan panglimanya itu jika melakukan pelanggaran di dalam keraton. Oleh sebab itu, Sultan Hamengkubuwono II tidak ingin Raden Ronggo akan ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Yogyakarta. Di balik itu semua, Sultan Hamengkubuwono II bersama Sunan Pakubuwono IV juga telah merancang pemberontakan melawan Dendels jika serangan Raden Ronggo di pesisir berjalan sukses. Selama perjalanan dari Yogyakarta, mulai tanggal 20 November hingga tiba di Mauspati pada tanggal 28 November, pasukan Belanda terus mengejar Raden Ronggo. Sehari sebelumnya, pasukan Raden Ronggo bertempur habis-habisan di Magetan. Ia berusaha mencari dukungan dari para bupati mancanegara, tetapi hanya Bupati Padangan yang merespon. Dendels mengirim pasukan ke Semarang pada tanggal 2 Desember tahun 1810 untuk segera meredam pemberontakan Raden Ronggo. Setelah 3 ekspedisi penangkapan gagal, Patih Danurejo II lantas menyusun siasat untuk menjatuhkan Raden Ronggo. Sehingga akhirnya pada tanggal 7 Desember tahun 1810, Pangeran Dipokusumo yang merupakan saudara Pangeran Diponegoro diutus menjadi panglima perang. Pada hari itu, Istana Mauspati berhasil direbut tanpa perlawanan. Tetapi Raden Ronggo telah memindahkan pusat pertahanannya ke Wonosari. Raden Ronggo juga memindahkan pasukannya yang tersisa sekitar 100 orang ke Kertosono pada tanggal 10 Desember. Hari berikutnya, Istana Wonosari berhasil diduduki dan sebagian keluarga Raden Ronggo tertangkap dan diserahkan ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Desember, Pangeran Dipokusumo memerintahkan pengejaran ke Kertosono. Pada tanggal 15 Desember tahun 1810, Raden Ronggo menemui Kapiten Tionghoa di Lasem dan Rembang untuk membantunya dalam perlawanannya. Tetapi dukungan yang diharapkan tidak pernah diperoleh. Masyarakat Tionghoa yang sama nantinya justru membantu Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember terjadi pertempuran akhir di Kertosono di tepi Bengawan Solo. Para bupati tidak ada yang berani melawan Raden Ronggo kecuali Pangeran Dipokusumo. Raden Ronggo mengalami pergolakan batin karena orang yang ia hadapi adalah keturunan Sultan Yogyakarta. Pada saat itu, ia ditanya oleh Pangeran Dipokusumo apa yang menjadi tujuannya. Raden Ronggo menjawab bahwa dirinya tidak bermaksud menyusahkan orang Jawa, melainkan menghabisi siapapun yang menjadi beban bagi orang Jawa dan Tionghoa di mancanegara. Dalam pertempuran pura-pura tersebut, Raden Ronggo memilih untuk ditusuk menggunakan tombaknya sendiri oleh Pangeran Dipokusumo. Jenazah Raden Ronggo tiba di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember tahun 1810. Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan agar jenazahnya digantung di alun-alun utara, tempat biasanya jasad pelaku kejahatan dipertontonkan kepada publik. Keesokan harinya, jenazah Raden Ronggo dimakamkan di pemakaman pemberontak Banyu Sumuruk. Pada tahun 1957, Sultan Hamengkubuwono IX menitahkan untuk memakamkan kembali Raden Ronggo di pemakaman Giripurno di samping makam permaisurinya, yaitu Gusti Bendoro Raden Ayu Maturetno. Sultan Hamengkubuwono IX juga menetapkan Raden Ronggo sebagai pejuang perintis melawan Belanda. Setelah peristiwa pemberontakan berakhir, Dendels datang ke Yogyakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1810
untuk menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dan mengangkat putra mahkota menjadi Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono II yang selanjutnya disebut sebagai Sultan Sepuh tidak lagi memiliki kekuasaan sampai Belanda menyerah kepada Inggris pada tanggal 18 September tahun 1811, sehingga ia dapat kembali menjadi sultan pada tanggal 23 September tahun 1811. Setelah kembali berkuasa, Sultan Sepuh melakukan pembersihan terhadap pejabat-pejabat istana yang pro-Belanda, termasuk membunuh Patih Danurejo II yang merupakan menantunya sendiri. Pangeran Notokusuma dan Notodiningrat kemudian dikembalikan ke Yogyakarta pada tanggal 16 Desember tahun 1811. Demikian sekelumit kisah dari Raden Ronggo Prawirodirjo III. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.